Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan, ya kawan-kawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan Reg B2. Ini pertama kali dalam semester ini kita kopdar, kita ketemu walaupun via daring dalam rangka UTS presentasi. Nah, jadi masing-masing sudah saya berikan waktu 15 menit saja untuk presentasi. Nanti jika ada cukup waktu untuk pertanyaan kita bertanya, jika tidak cukup bertanya nanti pertanyaannya akan saya sampaikan di media lain lagi. Jadi intinya di sini kita bisa tatap muka, kalau bisa presentasi saya langsung, ialah menambah pengalaman juga lah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan kepada kelompok 1 dimulai presentasinya, boleh, silakan kepada Rizky Saputra dan kawan-kawan. Nanti bagi yang lain yang sedang tidak presentasi, mic-nya boleh di dulu agar nggak ada storing biar kita fokus dengan suara yang presenter aja gitu. Ini lumayan rame nih yang masuk nih. Oh, ini ada operator warnet juga nih, Mizal Koir. Itu kayak ini apa namanya, kayak DJ. Oke, kepada Kurniawan dan kawan-kawan silakan, kita bisa mulai nih. Rizky Saputra dan kawan-kawan silakan. Oke, Bang Sarah. Pak, ngapkan slide-nya tadi gimana, Pak? Nah, ada present now di samping kanan. Diklik saja, nanti ada your entry screen. Nah, tapi slide-nya sudah dikeluarin dulu ya. Oh, present screen yang ada, Pak? Present screen ya? Atau Ya, yang your enter screen. Oke, Rocky M. Pandigan boleh tuh. Rocky M. Pandingan ya? Pandiangan. Nah, oke. Silakan di kelompoknya ditampilkan slide-nya dulu boleh. Oke, bisa dimulai. Waktunya 15 menit saja. Gimana? Tampilkan dulu rule apanya dulu.
boleh dimulai presentasinya. Kelompok 1 boleh dimulai presentasinya. Silakan. Kisha Putra, siapa lagi? Muhammad Nikolas, Wan, Rocky, M. Gantiana. Hadir, Pak. Oke, Rizky Saputra, silakan. Dan juga coba Pak, orang ini nanya lagi Pak, gimana nampilkan slide presentasinya Pak? Di klik di sebelah kanan saya nggak ada pula bacaan yang Bapak suruh Pak. Oke. Nah, ya, saya bagi yang kawan-kawan yang lain sekalian ya, saya ini ya, saya apa namanya? Saya contohkan. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi nanti begini. Di kanan bawah ini itu ada namanya URL percentage, diklik. Nah, kalau saya kan karena sudah nge-presenting di sini nih, ya ini udah tidak ada stop presenting. Jadi kalau nanti ada di sini pilihannya namanya your enter presenting dan dipilih deh layar yang mau ditampilkan yang mana. Gitu. Kalau saya kan sekarang lagi menampilkan layar yang ada dari gimmick kita nih. Nanti tampilkan layar yang ada di slide-nya. Gitu. Coba aja, Ron. Ya, Kalau kalah terusin, kalau enggak. Ini sambil menunggu lah nih ya, kawan-kawan dari kelompok 1 persiapkan. Ini saya kenalkan juga nih. Saya sekarang lagi ditemani oleh Pak Santaya nih, atau Abang Santaya lah. Saya lagi ya, untuk handle nih untuk acara UTS kita malam ini. iya. Aduh, bentar, kosong di HP lo. Tidak laptop. Bisa, Ron. Oke, kelompok 1 gimana? Apa? Bisa. Pak. Di laptop bisa nih. Di HP nggak bisa. Apa kan laptop juga? Iya Pak. Nggak dapat tuh Pak. Kok lagi nggak punya laptop, Ron? Megang. Ini depan aku nih laptopnya. Oke, ini Wan Zidan udah mulai present nih. Oke, silakan Wan Zidan. Nah. Kayak mana nih, Pak? Ini pakai Buka handphone tab. ya. Buka tab apa tuh aja, Nak? Presentasi itu aja gini, Nak. Ya, Set buka tab presentasi. presentasi. Nah, tuh. Kalau ada Udah, Pak. rasakan. Udah. Sudah keluar. Udah. Ya. Nah. Buka lah, Ron. Oke, silakan.
Ya, Pak. Silakan dimulai, siapa yang mau Dan buka aja dulu Dan. Ya udah, biar aja saya yang buka presentasinya Pak. Buka apanya aja Rol? Slide presentasinya Rol. Rol, slide presentasinya jangan Rol. Siap prestasi. Iya, Ada di RP itu dong. PowerPoint-nya kan yang di laptop nih. Yang di laptop nih. Enggak, di PowerPoint, file PowerPoint-nya. Ada klik mau ada. Jidan tadi aja lah. Mana Jidan? Dan Ah, Jidan aja lah Dan. apa aja. Itulah kalian minta diajak gimmick, tapi kasih gimmick gagap. Maklum Pak, pertama kali. Oh ya, itu tidak apa-apa lah, ini pengalaman nih. Oke, Iya. waktu berjalan. Ayo. Siapa yang presentasi? Ya udah, buka aja slide presentasinya. Oke. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan priority scheduling pada mata kuliah sistem operasi. Baik, pengertian priority scheduling adalah priority yang merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas yang tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Setiap proses diberi proses yang mendapatkan prioritas tinggi mendapatkan jatah waktu untuk memproses. Karakteristik suatu proses prioritas adalah batas waktu, kebutuhan memori, akses file, perbandingan input output, dan dengan CPU. Tingkat kepentingan proses, banyaknya file yang dibuka. Algoritma priority scheduling dapat bersifat primitif atau non-primitif. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, akan dilihat prioritas P1. Jika prioritas P1 lebih besar 0, P dari P0, maka nggak nampak apanya. Pada non-primitif, algoritma tetap menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada posisi head queue. Atau proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Pada primitif, P0 akan dihentikan dulu dan CPU ganti dialokasikan untuk P1. Atau jika ada suatu proses yang datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Syahrul. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang diapakan Putra tadi. Itu contoh gambar aja Put. Ya. Contoh gambar aja.
Iya, untuk priority yang gambarnya. Ya baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh seperti video pada gambar. Jadi dengan gambar yang di atas, uh, kita dapat mengartikan bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu, yakni P2 dengan prioritas tertinggi dengan batas waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian diusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7. Dan terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Dan yang gambar di atas seperti itulah. Atau bisa juga seperti gambar yang di bawah. Ke bawah dan seperti gambar di bawah ini. Untuk tiap proses diberikan prioritas dan prioritas yang lebih tinggi dahulu dijalankan. Untuk mencegah proses dengan prioritas tertinggi berjalan tanpa batas, dapat digunakan clock interrupt untuk menurunkan prioritasnya, sehingga proses yang lain dapat berjalan. Tiap proses diberikan prioritas, dan prioritas yang lebih tinggi dahulu dijalankan. Untuk mencegah proses dengan prioritas tinggi berjalan tanpa batas, dapat digunakan clock interrupt untuk menurunkan prioritasnya, sehingga proses yang lain dapat berjalan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rocky Pandiangan. Cara sederhana dan Yang mana? cara sederhana kelewatan dan Ini Cara sederhana gunakan rumus prioritas sama dengan 1/f. udah. Cara sederhana. 1. Gunakan rumus prioritas 1 sama dengan 1/f, di mana f persentase waktu kuantum yang digunakan. Untuk kuantum second. 3. Proses P1 baru running 1 f di blok, maka f sama dengan 1/50, prioritas sama dengan 50. 4. Proses P2 baru running 25 blok, maka F 25/50, prioritas sama dengan 2. 5. Proses P1 lebih diprioritaskan dibandingkan P2 apabila keduanya ready menunggu penjadwalan CPU. Kelemahan pada priority scheduling adalah sebagai berikut. 1. Kelemahan pada priority dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. 2. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan kelemahan priority scheduling ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Contoh, setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan 1 tingkat. Maka suatu proses yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi, atau semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritas semakin tinggi. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Nah, kita lanjutkan saja ke kelompok 2 nih karena waktunya juga udah over. Kelompok 2 bisa langsung ada Ayu Aryani dan Resta.
Ya, kita bisa lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Ayu, silakan. Iya, Pak. Udah, kasih lighting nggak? Lampu. Lampu cahaya pakai gitu kalau nggak. Sini ya, laptopnya. Aku presentasinya nengok ini aja. Apa, Mel? Ya, silakan. Masih aku. Oke, lightingnya jangan lupa dihidupkan itu. Beda bawa aja. Tinggal lightingnya. Lampunya. Tunggu. Lighting, Pak. Ya, silakan Ayu, boleh. Hilda boleh. Reska juga boleh. Iya. Melda, Ya. Ngapa yuk? udah tampil nih. Iya, boleh. Yuk. Presenting tuh gimana, Pak? Terus, Present screen ini, Pak. Ya. Iya. iya, Pak. Oh. Oke. Hai, Reska. Insecurity. Oke. Ayo. Ini WA-nya buka sini aja. Kan. Kayak gitu. Oke, kelompok 2. Belum, kenapa? Ada masalah apa nih? Ayo. Ini nih. Udahlah, aku aja lah dulu. Oke, silakan tampilkan dulu slide-nya. Slide-nya ditampilkan. Nanti bagi kawan-kawan yang kelompok berikutnya, agar dapat dipersiapkan dulu tuh, dibuka dulu slide-nya jadi bisa langsung. Tunggu, jangan. Ih.
Aku kok matiin layar. Dia lihat gila. Mana ya slide-nya? Mana ya slide-nya? Mana slide-nya? Di sini, di sini. Nampak nak? Halo? Ya, silakan. Udah bisa dimulai? Ya aja ya Pak ya? Oke, silakan saja. Udah lanjut. Hidupkan nanti slide. Reska? Res. Nampak PPT-nya? Ada tadi mana? Reska? Iya. Ya udah. Kirain saya aja. Ya Pak, Enggak jelas ya Pak ya? saya juga mengagak Ini nampak Pak? layar Ini nampak? berjari-jari. Nggak tahu tuh. Nggak ada tayangan, Pak. RTP nih. Aduh gimana ya? Iya, Pak, parabola Aman saya nggak nih? putus. Aduh, belum jalan lagi. Oke, Pakai TV kabel lah. Gimana ya? Oke, gini aja, gini aja. Iya Lagi Pak. kelompok 2 persiapkan, kita skip Aduh, dulu aja kelompok gimana 2, nih? nanti kita taruh di, kita lanjutkan di belakang. Nanti. Ini, Silakan kelompok 3 deh. Rani gimana? Mel. Rani, Sylvia ada orangnya? ini nampak? Belum kelihatan. Rani sama Ini udah Sylvia oke. sudah ada orang. Ada. Ini ada Pak. Oke, kita masuk ke kelompok 3 dulu aja lah ya. Kelompok Rani dulu. Rani dan Oke, Pak. Sylvia. Oke, dipersilakan. Iya. Oke, yang kelompok 2 di yang Melda boleh, nah nih saya stop dulu. Melda boleh di stop dulu presentingnya enggak apa-apa? Oke. Iya Pak. Rani boleh, Rani. Silakan ya, Rani silakan. Nggak bisa ya? Kelompok 3 dulu kita mulai. Masih. Ada ya. Kok nggak mau ya? Di next loh ke kelompok 3 ya Allah. Oke, Rani, saya persilakan. Lanjut. Nampak belum? Apakah udah Pak? Udah muncul. Udah Pak. Rani sama Sylvia di satu tempat yang sama ya? Bapak. Rani apa ya? Sylvia Pak. Sylvia. Oh, Sylvia. Aku
Mana dia? Yang itu nih loh. Coba sini. Ya, silakan Rani atau Sylvia boleh dipresentkan tuh. Aku Mbaknya aja sudah nih. slide sudah. Iya, Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handset lebih bermasalah. Coba kelompok yang ini kalian jaraknya agak jauh lah duduknya. Ini kalian dekat-dekat ya. Social Kok studies, tahu? apa social Maksud studies. ya. Saya setia ada di sana. Slide presentasinya hilang lagi. Iya, hilang mul. Sabar ya mul. Mikrofon presentasinya kok nggak nyala? Ya, Pak. Udah, Pak. Oke, dimulai aja coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, wih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia Putri. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan antrian multilevel QUI. Multilevel quiz ke Scolding, ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multilevel quiz. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multilevel QUI, di mana setiap QUI akan berjalan dengan algoritma VCPS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, algoritma multilevel QUI memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing subantrian yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Berawal dari priority,
Scolding, algoritma ini mungkin memiliki kelemahan yang sama dengan priority scolding, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk sehingga jika suatu antrian memakai terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya, dan tentu saja batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Selanjutnya, penjadwalan CPU multilevel queue. Persyaratan penjadwalan CPU dapat terjadi bahwa proses dalam antrian siap dapat dibagi menjadi kelas yang berbeda, di mana setiap kelas memiliki kebutuhan penjadwalan sendiri. Misalnya, Divisium adalah proses foreground interaktif dan proses latar belakang. Kedua kelas memiliki kebutuhan penjadwalan yang berbeda. Untuk situasi seperti ini, penjadwalan antrian bertingkat digunakan. Sekarang mari kita lihat cara kinerjanya. Ready queue dibagi menjadi antrian terpisah untuk setiap kelas proses. Sebagian contoh, mari kita ambil 3 jenis proses. Proses sistem, proses interaktif, dan proses batch. Ketiga proses memiliki antrian sendiri. Sekarang lihat gambar di bawah ini, ketiga jenis proses memiliki antrian sendiri. Setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri. Misalnya, antrian 1 dan antrian 2 menggunakan round robin, sedangkan antrian 3 dapat menggunakan PS, PC, PS. Untuk menjadwalkan proses di sana, penjadwalan di antara antrian, apa yang akan terjadi jika semua antrian memiliki beberapa proses? Proses mana yang harus mendapatkan CPU? Untuk menentukan penjadwalan ini di antara antrian diperlukan, ada 2 cara untuk memperbaiki metode penjadwalan preemptive priority. Setiap antrian memiliki prioritas absolut daripada prioritas yang lebih rendah. Mari kita perhatikan antrian urutan prioritas berikut. Antrian 2, antrian 3. Menurut algoritma ini, tidak ada proses dalam antrian back antrian 3. Dapat berjalan kecuali antrian 1 dan antrian 2 kosong. Jika ada proses batch, sedangkan berjalan dan sistem apa berjalan kecuali antrian 1 atau proses interaktif antrian 2. Masuk ke antrian siap. Proses back akan didahului. Time slicing. Dalam metode ini, setiap antrian mendapatkan porsi waktu CPU tersebut dan dapat menggunakan untuk menjadwalkan proses sendiri. Misalnya, antrian 1 mengambil 50% dari antrian waktu CPU. CPU 2 mengambil 30% dan antrian 3 mendapatkan 20% dari waktu CPU. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Alfayora. Bentar, Pak. Contoh masalah. Pertimbangkan tabel 4 proses di bawah ini, di bawah penjadwalan antrian bertingkat.
Nomor antrian menunjukkan antrian proses. Prioritas antrian 1 lebih besar dari antrian 2. Antrian 1 menggunakan round robin atau time quantum sama dengan 2. Dan antrian 2 menggunakan FCFS. Di bawah ini adalah bagan ganti masalah. Saat mulai kedua antrian memiliki proses sehingga proses dalam antrian 1 atau P1, P2 berjalan lebih dahulu atau karena prioritas lebih tinggi. Dalam mode round robin dan selesai setelah 7 unit, kemudian proses dalam antrian 2, P3 mulai berjalan karena tidak ada proses dalam antrian 1. Tetapi ketika sedang berjalan P4, datang dalam antrian 1 dan memotong P3 dan mulai berjalan selama 5 detik. Dan setelah selesai, P3 mengambil CPU dan menyelesaikan pelaksanaannya. Artikel ini Ayo ketawa. jika Anda ini ada ini. Kemudian kesimpulan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, operating system atau OS atau yang sering disebut sistem operasi adalah sekumpulan perintah dasar yang berperan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Sekarang ini banyak sekali macam-macam sistem operasi di pasaran, baik yang asli maupun yang bajakan. Ada beberapa sistem operasi di antaranya Windows, Unix, Linux, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari sekian banyak sistem operasi yang beredar, sistem operasi milik perusahaan Microsoft lah yang paling populer untuk para pengguna PC notebook. Bahkan ponsel, PDA, sekalipun dengan sistem operasi berbasis mobile. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, next boleh kelompok 4 dipersiapkan. Nah, ini untuk sedikit masukan aja. Selanjutnya itu kalau bisa dijelaskan ya, bukan dibaca gitu. Juga kita dan jangan lupa kalau ngambil referensi ke yang dari pihak lain dicek ulang juga. Itulah kurang lebih. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 boleh. Ini ada ya, ini Rani boleh di stop presenting itu di stop presentnya tadi biar kita masuk ke layar lainnya. Nah, selanjutnya kelompok 4 ada Yaumul Fajri, ada Fangki, ada Yofi, ada Rizky Tarmizi, ada Abdullah Hussein. Baik, Pak. Oke. Raninya belum di stopnya ini ya. Ada, saya bantu stop. Yaumul ya, Yaumul. Oke, silakan Yaumul. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini tunggu, Pak. Teman satu lagi belum hidup mikrofon. Fajri Anggi. Baiklah, kami dari kelompok 4 dalam pembahasan UTS sistem operasi ini yang beranggotakan saya Yaumul Fazri dan teman saya Fajri Hanggi, Yofi Ade Putra, Muhammad Rizky Tarmizi, dan Abdullah Hussein Siregar. Dalam presentasi ini,
Yang tanda sebelah Ya, pencari. Ah ya. ya, Nampak Pak? baik, Pak. Alhamdulillah nampak, Pak. Baiklah, dalam materi ini kami dalam kelompok 4 Short Job First Schedule. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky Tarmizi. Algoritma Shortest Job First Scheduling atau SJF ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waktu time rata-ratanya juga menjadi pendek pula, sehingga dapat dikatakan algoritma ini adalah algoritma optimal. Kekurangannya, kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi. Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Selanjutnya dibacakan oleh Yofi Ade Putra. Kepada Yofi Ade Putra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, bagian-bagiannya. Source job first scheduling non-perfective. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time. P1 datang di awal dengan burst time 7 dan tetap berlanjut sampai akhir proses P1. Baru kemudian dilanjutkan oleh P3 dengan burst time terkecil yaitu 1. Baru kemudian dilanjutkan dengan P2 dengan time arrival lebih dulu dengan burst time 4 dan diikuti oleh P4 yang memiliki burst time sama namun masuk di QQ pada arrival time terakhir. Baiklah, di sebelah itu ada seperti macam tabel sorted job first non-perfective SJF. Prosesnya seperti P1, P2, P3, arrival time 0.0, 2.0, 4.0, 5.0. Burst time-nya 7, 4, 1, dan 4. Seperti macam garis di bawah. Atau non-preemptive. Seperti gambar yang ada di slide. Verange waiting time-nya sama dengan tutup kurung 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 tutup kurung garis miring 4 sama dengan 4. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajri Anggi dengan NIM 1900106 menjelaskan tentang job first schedule. Baiklah, di sini ada contohnya seperti kita mendahulukan P1 yang memiliki burst time tertinggi karena dia memiliki arrival yang paling rendah. Lalu kita masuk ke 2 sebelum selesai karena di P2 itu arrivalnya cukup rendah karena 2,0 dan kita menunda untuk P1 terlebih dahulu. Dan hentikan lagi waktu yang ke P2 akan dilanjutkan lagi ke P3 setelah selesai karena burst time-nya adalah 1. Setelah selesai, kita akan melanjutkan ke P4
Dan jika P4 sudah selesai lagi, kita kembali ke P1 yang belum selesai tadi. Average waiting time-nya atau waktu tunggunya 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 3. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Oke, cukup ya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik, terima kasih buat kelompok ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya belum komentar ya, saya belum komentar karena waktu kita juga pendek. Jadi saya terusin aja, nanti saya komentar di sesi yang lain lah. Oke, Yaumul Fajri ada tadi? Ada ya? Iya, Pak. Fajri Hanggi ada orangnya? Biar, Pak. Fajri Hanggi ada? Ada, Pak. Oh, ada, Fajri Hanggi ada. Yofi Adi Putra ada? Ada. Muhammad Rizky Tarmizi? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke. Muhammad, oke, Muhammad juga ada. Abdul Husain ada? Ada, Pak. Mana dia? Nya di Abdul Husain. bawahnya. Bawah. Oh, ada ya, oke ada. Dul. Oh, ini pakai baju merah ganteng. Oke, siap. Nah, kita lanjutkan ke kelompok 5. Kelompok 5 ada Untung, CS, dan kawan-kawan. Kepada Untung, saya persilakan saja langsung. Untung, ada Untung, mana Untung nih? Untung silakan. Untung ada hadir ya Untung nih? Hadir, Pak. Oke, pada Untung, Untung udah ada nih. Untung ada Muhammad Mustafa ada? Mustafa Wahid? Ada, Pak. Mana? Oke, Firdian? Hadir, Pak. Oke, silakan untuk presentasi. Baik, Pak. Jadi saya di sini untuk Tarik Gunawan selaku ketua dari kelompok 5. Saya perlu perkenalan ini, Pak. Nggak usah, langsung aja nggak usah perkenalan, langsung aja ke slide aja. Ke slide-nya, Pak. Firdian ini kelompok siapa nih? Kelompok orang nih. Firdian aja. Izin, Pak. Jaringannya maaf ngelag sedikit, Pak. Di sini mati lampu, Pak. Oh iya, siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Langsung ke materi aja, Pak. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap prioritas memiliki prioritas masing-masing. Prioritas tertinggi itu dari 0. Misalkan ada yang 1, itu ada yang 0, yang didahulukan itu yang 0. Selanjutnya itu prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara bars MK dengan CPU bars, tingkat kepentingan proses. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Martinus untuk menjelaskan slide selanjutnya.
Aku lagi Wan. Martinus ada? Martinus di mana? Aku lagi lanjut. Saya lagi lanjut. Ya lanjut aja Wan. Lanjut untuk selanjutnya itu primitif. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dialihkan. CPU akan menjalankan proses yang baru. Maksudnya itu dia lebih mementingkan prioritasnya lebih tinggi gitu. Jadi jika ada yang prioritasnya lebih rendah lagi, mungkin saat kita menjalankannya itu dia akan dikeluarkan otomatis dan langsung masuk ke proses yang lebih prioritas gitu maksudnya, Pak. Terus lanjut masuk ke non preemptif. Jika ada sesuatu proses baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang berjalan tetapi akan jalan permintaan proses baru akan masuk dalam antrian proses yang terdepan. Jadi setiap prioritas kan ada levelnya masing-masing. Jadi setiap level itu dia akan berurutan. Mulai dari yang levelnya paling tinggi, terus lanjut ke level yang selanjutnya. Jadi dia akan terus berurutan sesuai dengan seberapa tinggi boost time-nya, terus arrival time-nya. Jadi dia akan mengikuti sesuai dengan seberapa rendah dia karena dia kan semakin kecil arrival time-nya dia maka prioritasnya itu akan makin tinggi. Baik, lanjut ke teman saya selanjutnya, Pak. Kepada saudara Martinus, Pak. Atau saudara Wahid mungkin. Oke, selanjutnya saya Muhammad Mustafaid menjelaskan cara perhitungannya. Yang dimana ada tabel proses P1 sampai P6 yang memiliki burst time sama arrival time yang berbeda. Yang mana setiap proses berurutan dari P1 sampai P6, yang mana P1 punya waktu burst time 7, P2 6, P3 ada burst time 3, P4 4, P5 ada burst time-nya 2, P6 3. Untuk penentuan urutannya itu sesuai waktu prioritasnya. Di mana sini karena tidak ada waktu prioritas, maka urutannya berdasarkan burst time yang nilainya terkecil, yaitu yang selalu diawali dengan P1. P1 tetap berada di awal karena dia yang utama. Lalu selanjutnya yang paling terkecil di sini prosesnya yaitu P5, yaitu burst time-nya 2. Lalu dilanjutkan dengan P3, burst time-nya 3. Lalu dilanjutkan dengan P6 yang sama juga, burst time-nya 3. Lalu masuk ke P4, burst time-nya 4. Lalu diakhiri dengan P2 yang memiliki burst time-nya 6. Untuk waktu tunggu itu penjumlahannya di mana P1 itu 0 karena dia tidak ada perlu waktu tunggu, dia langsung diproses. Lalu masuk ke burst time P5 yaitu waktu tunggunya 7 karena itu diambil dari waktu mulai dari proses P1 yang mana P1 memiliki burst time 7, lalu dikurang arrival time dari P5 yaitu 5. Lalu mendapatkan waktu tunggu 2. Lalu next ke P3 yaitu waktu tunggunya 9, didapat dari penjumlahan dari waktu tunggu P1 yaitu 7 dan
tunggu burst time 17 dan burst time P5 ada 2, dijumlahkan jadi 9, 7 tambah 2 9, lalu dikurang arrival time dari P3 yaitu 3, lalu menghasilkan 6. Selanjutnya lagi juga P6 sama juga seperti di awal, dijumlahkan burst time dari P1, P5 sama P3 yang mendapat hasil 12, lalu dikurang 6 dari arrival time P6 yang mendapat hasil 6, lalu P4 juga demikian sama seperti P2. Lalu mendapatkan waktu tunggu rata-rata, dijumlahkan dari hasil waktu tunggu dari P1 sampai P6 yaitu 2, ada 0, 2, 6, 6, 11, dan 17. Lalu dijumlahkan dapat 42, lalu dibagi ada 6 proses, lalu dapat hasilnya 7. Segitulah hasil rata-rata waktu tunggu dari proses ini. Ya, sekian. Saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok ini. Kita lanjutkan dulu ke kelompok berikutnya. Itu ada kelompok berapa nih? Kelompok 6 lagi ya. Kelompok 6, boleh. Setiap Padrisat, ada orangnya? Hadir, Pak. Hadir, oke. Doni Nofrialdi? Hadir, Pak. Oke. Miznal ada. Satria Ar-Rahim? Hadir, Pak. Hadir, oke. Alfando? Hadir, Pak. Mana Alfando? Oh, oke. Alfando Hadir, hadir. Pak. Oke, silakan kepada Mizanal Koir dan kawan-kawan. Presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi yang telah kami rangkum, yaitu tentang priority scheduling, yang dimana akan dijelaskan dari rekan saya yang pertama, yaitu Setia Padrisat. Kepada Setia Padrisat, silakan untuk menjelaskan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang priority scheduling. Pertama kita membahas tentang penjadwalan atau scheduling yang didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber untuk memilih sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu, atau bisa dapat kita jabarkan seperti penjadwalan merupakan sebuah fungsi pengambilan keputusan, atau penjadwalan merupakan teori yang berisi sekumpulan prinsip, model, teknik, dan konklusi logis dalam proses pengambilan keputusan. Atau juga dapat kita simpulkan sebagai sistem penjadwalan adalah informasi berupa data dan proses mengatur rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan. Jadi di sini penjadwalan itu seperti mengutamakan yang mana prioritas yang lebih penting gitu. Seperti jika CPU yang digunakan besar, maka dijadikan sebagai prioritas utama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan oleh mungkin Satria. Saya jelaskan. Scheduling merupakan algoritma penyaluran berprioritas. Tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas. Nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Pengerjaan mendahulukan proses yang memiliki prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma First Come First Served Scheduling atau VCVS. First Come First Served Scheduling algoritma ini merupakan algoritma penyaluran yang paling sederhana yang digunakan CPU.
Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang terdapat pada satu ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Priority scheduling. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alvando. Selanjutnya ini ada tabel algoritma priority scheduling. Pada contoh tabel di sini dijelaskan proses P1, P2, P3 dan P4. Di mana yang P1 berdurasi 6 dan priority 4 memiliki arrival time 0. Dan P2 memiliki duration 8, memiliki priority 1 dan memiliki arrival time 0. Yang selanjutnya P3 memiliki duration 7, memiliki priority 3 dan memiliki arrival time 0. Yang proses yang P4 berdurasi 3 dan memiliki priority 2 dan memiliki arrival time 0. Algoritma priority scheduling memiliki kelemahan. Kelemahannya ini bisa disebut indefinite blocking, yaitu bila prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap task yang menunggu dalam queue secara bertahap. Contohnya itu setiap 10 menit, prioritas masing-masing task yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka suatu task yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam 21 jam 20 menit task tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Atau semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami. Aja, Pak. Ini kan banyak yang Baik. Oke, ya Pak. Kelompok Misnal selesai ya, udah ya? Iya Pak, selesai Pak. Terima kasih, Ya. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih masih ramai nih kawan-kawan yang ini hadir nih, alhamdulillah. Kelompok 7, saya persilakan nih, ada Anissa Ramadini. Mana orangnya nih? Iya, Pak. Anissa, oke. Oke nih, Anissa ada, kemudian Renata Zahara. Renata mana orangnya? Renata belum hadir ya? Oke, Septia, susah, Pak. jaringannya susah. Ya, jaringan dia sulit katanya. Oke, nggak apa-apa. Septia Musra. Hadir, Pak. Septia Musra hadir, oke. Nah, jadi ini masih ada waktu sedikit. Saya minta coba presentasinya tidak dibaca, tapi dijelaskan. Kemudian rekan-rekan boleh efektif dalam menjelaskan. Jadi kan karena kita bicara algoritma, jadi bagaimana sih langkah algoritmanya seperti itu. Jadi kalau bisa jelasnya sampai ke sana gitu, tidak hanya definisi gitu. Tapi kalau memang belum dipersiapkan ya sudah apa yang ada aja dulu. Oke, kepada kelompok Anissa dan kawan-kawan, saya persilakan.
Ya, Pak. Ya, kepada Anissa dan kawan-kawan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Anissa Ramadhani akan mempresentasikan materi kami yaitu first come, first serve. Dan nama saya sendiri Renata Zihara dan rekan saya Septi Mustra dan Anissa Ramadhani. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama akan dibaca oleh Anissa Ramadhani. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada suatu ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO sesuai dengan waktu kedatangan. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi oleh terlebih dahulu. FIFO bisa diartikan sebagai proses yang terlebih dahulu yang akan dilayani. Yang lebih dahulu, kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanannya dilaksanakan melalui urutan. Jadi di mana proses yang lebih awal akan dilebih didahulukan. Dan setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Slide-nya, Ren. Slide-nya nggak keluar, Ren. Udah keluar? Apa? Coba aku. Belum. Udah keluar? Iya. Iya, Pak. Apa? Dan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Renata Zihara. Kelebihan first come, first serve. Yang pertama, pada kriteria efisiensi FCFS sajian dalam penggunaan proses. Kedua, algoritmanya cukup sederhana. Waiting time rata-ratanya cukup lama. Kedua, terjadinya yaitu proses-proses yang
Tapi presentasi TB kuan. Slide-nya nggak muncul dah. Dan ketiga, turnaround time-nya tidak bagus. Keempat, throughput-nya juga tidak bagus. Enggak, Renata, coba 5, pindahkan tidak slide dapat presentasinya. digunakan untuk sistem waktu nyata atau real-time application. Keenam, algoritma ini juga menetapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat di-interrupt oleh proses yang lain. Selanjutnya, contohnya akan dibacakan oleh Tia Musra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Renata, yaitu contohnya. Contohnya yaitu ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 meter per second. P1 memiliki burst time 24 meter per second. P2 memiliki burst time 3 meter per second. Dan P3 memiliki burst time 3 meter per second. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time, burst time, plus waiting time. Dari ketiga proses tersebut, dengan menggunakan algoritma SCSS, waiting time untuk P1 adalah 0 meter per second. P1 tidak perlu menunggu, sedangkan untuk P2 adalah terbesar 24 meter per second. Dan perlu menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 meter per second. Menunggu P1 dan P2 selesai. Selanjutnya, maaf Pak. Selanjutnya adalah gambar Gantt chart kedatangan proses. Untuk slide selanjutnya yaitu urutan kedatangan adalah P1, P2, dan P3. Gantt chart untuk urutan ini adalah waiting time rata-rata adalah sebesar 0 tambah 24 tambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 milisecond. Gitu Pak. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 milisecond, sedangkan untuk P2 sebesar 27 milisecond. Hitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Dan untuk P3 sebesar 30 milisecond. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 tambah 27 tambah 30 dibagi 3 yaitu 27 milisecond. Untuk selanjutnya itu misalkan proses dibalik sehingga urutan kedatangannya adalah P3, P2, dan P1. Waiting time-nya adalah P1 adalah 6, P2 adalah 3, P3 sama dengan 0, berarti average waiting time-nya itu 6 tambah 3 tambah 0 dibagi 3, yaitu 3. Selanjutnya yaitu adalah gambar Gantt chart kedatangan proses sesudah urutan kedatangannya dibalik. Begitu dari slide yang saya tampilkan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Baik, saya maafkan. Maaf Pak. Ya, baik. Ini kelompok terakhir ya. Nah, nanti kita ada kelompok 2 tadi yang saya skip tadi. Pada kelompok 2 saya persilakan.
Oke, baik kelompok 2 tadi silakan. Ya, kelompok Ayu ya. Ya, pada kelompok Ayu saya persilakan. Iya, sebentar, Pak. Assalamualaikum. Nggak jalan dia. Maaf Pak, koneksinya agak jelek ya Pak. Melda, sedikit saran nih, jika tidak bisa di baiknya di Kenapa, Mol? sebaiknya di layar HP yang bisa gitu. Jadi soalnya dari tadi kalau Melda buka, soalnya kayak parabola pecah. Kayak kenapa? Pakai flash. Di parabola pecah. Coba Pakai kartunya, flash, Mel. coba. Siapa dulu nih ya? Ganti channel lah. Boleh. Ini ditunggu, Pak. Ini ditunggu atau langsung aja buka PPT-nya, Pak? Oke, Pak. Bisa yuk. Bisa. Oh, dicari dulu. Lupa tak nyimpannya. Ya, aku baru di download. Oh. Mul masih kayak pecah, Mul. Gimana sih? Aman. Aman? Good. Nah, chat gibahnya kelihatan tuh barusan. Di skip aja Pak chat gibahnya. Udah tampil? Yes. Sudah. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 2 akan mempresentasikan sistem operasi algoritma penjadwalan round robin. Anggota kelompoknya saya Ayu Aryani, Melda Yuliani, Reska Cahyanti. Baiklah, konsep dasar penjadwalan proses akan dilanjutkan penjelasannya oleh Melda Yuliani. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Ayu jangan tutup yuk. Konsep dasar penjadwalan proses. Nah, jadi kali ini kan kita akan bicara tentang round robin, di mana round robin ini adalah salah satu proses penjadwalan dari CPU. Nah, di dalam CPU tersebut mengalami proses atau CPU scheduling, di mana terjadi perpindahan dari keadaan running ke warning, running ke ready, dan waiting ke ready. Bahkan di saat penjadwalan itu mengalami proses berhenti. Next yuk. Nah, ini ada dispector. Dispector ini bisa kita ketahui adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol ya. Jadi di sini dia akan memberikan sebuah setting yang membuat CPU itu lebih terarah gitu. Ini bisa kita lihat ada modul-modulnya step by step-nya ya. Next yuk. Nah, selanjutnya ada kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan itu tentu dimiliki oleh CPU yang melakukan proses. Yang pertama ada CPU utilization, di mana CPU utilization ini keadaan CPU kita itu harus benar-benar baik, harus benar-benar keadaan aman, tentram, damai, atau enggak sibuk ya. Terus
ada juga throughput, nah adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Next you. Udah. Terus ada runtime, yaitu banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Jadi proses itu akan dieksekusi dengan yang lainnya, ada IO-nya yang berada di dalam CPU tersebut. Nah, terus nanti juga ada namanya waiting time, di mana waiting time ini yang akan terjadinya proses ready dan start ya. Jadi biasanya sebelum dia ready disebut dengan ready queue atau masa antrian. Terus setelah kita udah melakukan aksi, tentu ada respon ya. Jadi ada juga namanya bagian respon time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses yang dilayani gitu. Next you. Nah, oke, kita masuk ya tentang algoritma round robin. Nah, sebetulnya apa sih round robin itu? Round robin itu merupakan salah satu proses penjadwalan yang terjadi di dalam CPU yang mengaliri proses yang terjadinya ada antrian, lalu antrian inilah yang akan menjalankan sebuah CPU, dan antrian ini terjadi secara teratur ya. Tentunya CPU ini di dalam proses itu dia memang teratur gitu, adil. Next. Udah, Mel. Nah, ini ada contohnya kan tuh kan. Misalnya proses berjalan selama satu kuanta. Suatu kuanta itu adalah suatu waktunya itu nanti akan ditentukan kuantanya. Nah, kemudian penjadwalannya itu akan menentukan kuantanya tersebut. Seperti itu. Next, yuk. Mungkin di sini cukup sekian aja yang saya sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan sama Reska Cahyanti. Presentasi udah selesai ya, Pak? Belum. Oh ya, ini belum. Ya lanjutkanlah kalau belum. Reska mana ya, Reska? Ada Reska. Reska masih Kayaknya hilang jaringannya. Ada. Ada. Oke. Next, Res. Dengar suaranya? Dengar. Alhamdulillah dengar. Oke. Lanjut ketentuan algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses running menjadi ready dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, misalkan menunggu selesainya suatu operasi input atau output, maka proses running menjadi blocked dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuanta belum habis tapi proses sudah selesai, maka proses running itu diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Lanjut yuk. Udah. Oke. Yang selanjutnya, round robin dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sistem mengelola senarai proses ready sesuai urutan kedatangannya. Selanjutnya, sistem mengambil proses yang berada di ujung
depan antrian ready menjadi running. Dan selanjutnya, bila kuanta belum habis dan proses selesai, maka sistem mengambil proses di ujung depan antrian proses ready. Jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka ditempatkan proses running ke ekor antrian proses ready dan sistem mengambil proses di ujung depan antrian proses ready. Lanjut, masalah penjadwalan ini dalam hal menentukan besar menyebabkan waktu tanggap besar dan runtime rendah. Kuanta terlalu kecil mengakibatkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi pemroses. Harus diterapkan besar kuanta waktu yang optimal berdasarkan kebutuhan sistem, terutama dari hasil percobaan atau data historis dari sistem. Berdasarkan ketutup yuk. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, yang pertama fairness, penjadwalan round robin, adil bila dipandang dari persamaan pelayanan oleh pemroses. Yang kedua, efisiensi, penjadwalan ini cenderung efisien pada sistem interaktif. Yang ketiga, response time, waktu tanggap, penjadwalan ini memuaskan untuk sistem interaktif, tidak memadai untuk sistem waktu nyata. Turnaround time, penjadwalan round robin cukup bagus. Throughput, penjadwalan round robin cukup bagus. Lanjut. Kemudian kita akan mengenal beberapa istilah atau yang akan nanti digunakan pada saat contoh pengerjaannya. Yang pertama ada Gantt chart, merupakan sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Lanjut. Yang selanjutnya, average waiting time, merupakan rata-rata waktu tunggu selama proses berjalan. Kemudian ada average turnaround time, merupakan rata-rata waktu putar yang diperlukan pada saat menjalankan proses penjadwalan. Kemudian ada kuantum atau kuanta, merupakan semua proses yang dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemroses. Selanjutnya ada burst time, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses. Ini ada contoh dari penjadwalan round robin, di mana sebuah CPU dengan kuantum atau waktu 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan sebagai berikut. Ada 5 proses, P1, P2, P3, P4, dan P5. Masing-masing udah ada waktunya, teman-teman bisa lihat. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat Gantt chart, yaitu tabel tadi. Seperti tabel yang sekarang ini, itu udah bisa dibilang Gantt chart. Kemudian memasukkan proses yang berurutan, dan langkah selanjutnya kurangi burst time dengan kuantum. Lanjut, ayo. Udah? Lanjut, ini pembahasan dari soal yang pertama tadi. Kuantumnya sudah disebutkan tadi, ada kuantumnya sama dengan 4. Jadi untuk misalnya yang pertama P1, burst time dikurang dengan kuantum. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0, sisanya 0, waktunya sama dengan 4. Begitu juga dengan P2, burst time dikurang kuantum,
9 dikurang 4 sama dengan 0. 9 kurang 4. Aduh, salah slide-nya. 9 kurang 4 sama dengan 5. Sisanya 5, waktunya 4. Sebelumnya ini mohon maaf untuk slide-nya tadi ada revisi, tapi ini yang dibuka Ayu yang belum revisi. Jadi ada kesalahan. Begitu juga dengan proses Oh, yang ya. P3, P4, dan P5 seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melda kembali. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh dari round robin tersebut ya. Nah, tadi kita udah menentukan gancarnya dan sekarang kita menentukan metode pencariannya ya. Nih, di sini tadi kan udah ada rumusnya base time-nya dikurang kuantum. Nah, jadi kan itu dapat kita lihat. Oke, yuk. Iya. Jadi kan tadi ini cara mencarinya ya. Kita tentukan tadi kuantumnya itu kan ada 4. Terus burst time-nya dikurang kuantum. Nah, mungkin tadi di P1 burst time-nya itu kan ada 4. 4 dikurang dengan kuantumnya sama dengan 4. Nah, sebetulnya tadi itu sisanya itu harusnya emang 0 kan? Dan sisanya 0. Waktu yang dipakai pun 4 karena kuantumnya adalah 4. Karena setiap sesuatu yang dijalankan dari round robin ini ditentukan oleh kuantumnya. Lanjut itu ada P2 di mana burst time-nya sama, burst time-nya itu 9 dikurang 4. Sebetulnya itu sisanya 5 ya. Tapi mungkin tadi ada typo gitu. Terus jadi waktunya sama dengan 4 karena memang sama tadi. Karena round robin ini ditentukan oleh kuantumnya. Next slide. Nah, ini kita selesaikan satu-satu ya teman-teman dari P1 sampai P5 tersebut. Nih, ini udah kita kerjakan. Udah ada kayak 5 dikurang 4 sama dengan 1, sisanya 1, waktunya 4. Nah, coba kita lihat lagi di slide berikutnya. Next, yuk. Udah. Ya, nah di sini, ini kan ada tabel pencarian nih. Nah, tadi di mana P1 itu berjalan dari 0. Di mana kita ketahui kuanta dari round robin ini kan udah ditentukan 4. Jadi dia berjalan pertama itu P1-nya 4, running-nya pertama ya, dari start-nya di 0 ini dia running 1, 2, 3, 4. Jadi berhentinya itu di 4. Nah, pas masuk ke dalam P2, masuk ke P2 itu disambung lagi dengan ini burst time-nya 9 ya. 9, tapi yang cuma boleh berjalan itu kan 4. Dia berjalan 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dapatlah hasilnya 8. Dan sisanya itu 5. Kita simpan dulu ya. Lanjut, yang di P3-nya, P3 ingin running, dia berada di sisi 8. Dan P3 ini kan base time-nya ada 6. Karena berjalan 4, dari 8 loncat ke 12. 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi begitu seterusnya. Jadi cuma ditambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu. Dan sisanya itu kita simpan. Next. Next, you. Oke, mohon maaf ya, Udah? waktunya tinggal 1-2 menit lagi lah, boleh silakan 2 menit lagi. Oke. Nah, dikit lagi kok Pak. Nah, terus kita hitung AWT-nya. Ini AWT itu tadi udah dijelaskan juga, kita cari P1-nya. P1 itu tentu ada 0, karena 4 dikurang 4 sama dengan 0. Terus kita cari P2-nya.
ada 4 itu diambil dari running, terus ada 9 dikurang 8, itu maksudnya dikurangkan dari ready ke running gitu. Jadi dikurangkan terus. Jadi dapat totalnya 18. Jadi dari semua hasil karena startingnya itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyak prosesnya. Jadi dapat hasilnya 14,8. Oke, last slide. Next you. Udah. Nah, nih, yang langkah terakhir adalah menghitung AT-AT-nya. Nah, di sini kita data semuanya, prosesnya, saat tibanya, lama proses, saat mulai, saat selesai, waiting time, sampai TAT-nya itu kita data semua dan dijadikan rata-rata. Nah, itu dia. Jadi hasil akhirnya kita menemukan ATT dan AWT-nya. Dah, gitu aja sih. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Masih ada slide-nya sebenarnya. Nah, baik, sudah semua kelompok dan terima kasih nih teman-teman, masih banyak yang bertahan, ada 23 orang nih, atau 21 lah dengan saya, 23 dan Tantaya. Yang kelompok terakhir tadi saya appreciate banget. Ini kelompok berapa tadi yang terakhir ini? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Iya Pak, kelompok 2. Oke, ya sebenarnya memang saya tuh pengen presentasi algoritma ini memang menjelaskan bagaimana langkah-langkah algoritmanya gitu. Dan ini juga walaupun pandangan perjumpaan pertama tadi kelompok 2 belum siap, tapi memang dibayar dengan tuntas. Dan next kalau ada nanti presentasi yang sifatnya adalah tolong jelaskan algoritma ini. Nah, memang yang dijelaskan tuh bagaimana langkah algoritmanya, bagaimana model perhitungannya, gitu. Jadi tidak hanya sekedar definisi. Boleh definisi juga disampaikan, memang intinya adalah itu. Nah, overall, terima kasih atas kawan-kawan semua yang telah berpartisipasi. Nanti sebenarnya banyak beberapa komentar-komentar yang akan saya sampaikan kepada keseluruhannya secara umum. Nanti akan saya sampaikan ke media lain karena mengingat waktu juga udah mau imsak ya. Ya, mau imsak. Nah, mungkin sekian saja. Ada yang ingin bertanyakan? Sekian saja, ada yang ingin tanyakan? Ada 1 menit lagi nih. Cukup ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.